Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi dengan saya Ayung di AHS Ayung Horror Story. Seperti biasa, akan ada satu cerita horor yang akan kami sampaikan untuk teman-teman semuanya. Semoga kisah-kisah dari kami masih tetap bisa menghibur. Dan apa kabar teman-teman semua hari ini? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat dan selalu bahagia tentunya. Kami harapkan seperti itu. Dan langsung saja ke cerita. Ini adalah kisah horor di tahun 1974, kisah yang cukup lama. Kisah dari sebuah dusun kecil, dari desa kecil di wilayah Jawa Tengah. Kisah tentang keluarga Tarman. Pak Tarman yang usianya hampir 50 tahun, bahkan mungkin lebih ya. Pak Tarman punya 4 anak perempuan. Yang barep itu ya udah perawan ya. Bukan tidak menerima, anak itu anugerah, mau laki-laki mau perempuan. Namun ya semua tahu, bukan cuma istrinya, bukan cuma anaknya, Pak Tarman itu sebenarnya sangat mendambakan anak laki-laki, pengen punya anak laki-laki. Namun bukan berarti semua kelahiran anaknya itu ya perempuan, tapi yang laki-laki itu nggak pernah selamat. 3 anak laki-laki yang pernah dilahirkan istrinya semuanya meninggal. Yang pertama meninggal itu saat baru keluar dari rahim ibunya, yang keduanya saat ditetein, yang ketiga itu meninggal bareng sama ini ketika tali pusatnya itu copot. Itu sangat menyakitkan, kehilangan seorang anak itu sangat menyakitkan bagi semua orang tua, apalagi kehadiran anak laki-laki itu sangat didambakan oleh Tarman. Saya harus punya penerus. Saya bukan cuma pengen anak laki-laki begitu saja, tapi saya harus punya penerus. Saya ini sudah tua, kadang kerja di sawah sebagai kuli. Itu ya kerjaan yang berat, membuat encok, kadang juga saya sakit, kadang juga batuk ini itu sulit untuk sembuh. Saya sudah sering sakit-sakitan, saya harus punya penerus, saya harus punya anak laki-laki. Paling tidak, kalau mungkin nanti saya meninggal, saya mati itu ada seorang laki-laki yang bisa mengayomi keluarga, yang membela keluarga. Kakeknya juga, bapaknya Tarman sudah lama meninggal. Jadi rasanya keinginan untuk punya anak buat Tarman itu bukan sesuatu yang muluk-muluk dan itu lazim. Keinginan Tarman untuk memiliki anak laki-laki itu juga ya diketahui oleh tetangga-tetangga. Maka kalau misalnya hari-hari mau berangkat ke sawah, mau berangkat bekerja atau pulang dari sawah, kadang juga sore hari dia berkeliling kampung. Kalau nemu anak laki-laki, kalau kecil pasti diciumin, pasti digendong. Tidak peduli itu anak sehat ataupun lagi peleran, umbelan, itu tetap digendong-gendong sama Tarman. Gregetan, gemes. Aduh, dibayangkan sama Tarman. Kalau saya punya anak laki-laki pasti senang banget. Nah, hari itu Tarman ya ketika sore hari ya dia itu duduk di pinggiran rumahnya, di samping rumahnya, duduk di atas gedebuk pisang klutuk. Itu kan ukurnya gede banget, itu ditebang karena memang kalau ini sering terjadi angin kenceng, tahu-tahu nanti pohon pisang itu melepas jatuhin gubuknya yang hanyalah bilik bambu, nanti bisa bikin cilaka semua anggota keluarga. Akhirnya ditebang sama Tarman. Namun karena waktu itu harus ada kerjaan dadakan, belum sempat diberesin, jadi cuma ngelonjor di pinggiran rumah itu dekat jendela. Tarman duduk di sana. Dia itu sebenarnya sedang bahagia kalau mendengar ucapan Nyitona. Siapakah Nyitona itu? Nyitona adalah dukun bayi setempat. Orang sudah sepuh sekali. Ketika USG terakhir, USG ya, USG artinya apa sih? USG ala itu ya. Pada saat itu, dia itu ketika datang ke rumah Tarman, terus melihat, mengamati gitu ya, mengamati, melihat kandungan istrinya yang sudah tua itu,
Dia bilang, man, delat maning bocah kon lahir, man. Sebentar lagi anak kamu pasti lahir. Ki lanang, man, ki lanang. Ya Allah, ki bocah lanang. Ini tuh anak itu laki-laki. Ya itu saya bilang USG ya. Jadi mungkin dia melihat dari gerakan bayi yang nggak mau diem, dia di perut itu pating pendusul atau gimana ya, nggak mau diem, atau mungkin karena kalau biasanya, nah ini kebalik-balik atau enggak ya, kalau misalnya anak nanti lahirnya cewek, biasanya ibunya jadi pesolek, cantik, terawat, bersih. Kalau misalnya anak laki-laki, ibunya jadi bulu, korengan, atau macam-macam lah ya. Mungkin ibu-ibu yang lebih tahu. Mungkin dari itu kali USG-nya, pendeteksiannya seperti itu. Kalau misalnya dibilang asal, nyatanya nggak pernah ada yang meleset kalau diucapkan samanya itu. Nah, ini anak bakal laki-laki, ini bakal perempuan, pasti nggak ada yang meleset. Dan kelahiran yang sudah dari 7 anak Tarman yang keluar dari rahim istrinya, semuanya itu nggak ada yang meleset. Tarman itu senang sekali sebenarnya. Itu ketika mendengar ucapan Nyitona, begitu juga istrinya. Tapi kebahagiaan itu cuma sementara, sedetik lalu, kemudian berganti sebuah duka yang sangat mendalam. Waduh, melas banget. Berganti sebuah kesedihan, berganti sebuah ketakutan dan kekhawatiran yang sama seperti kekhawatiran yang lalu ketika mendengar kabar anaknya bakal laki-laki. Karena apa? Yang sudah meninggal, yang sudah mati. Aku senang banget bakalan punya anak laki-laki. Tapi bakalan mati, ini pasti bakalan mati seperti anak yang sudah. Jadi kabar ini tuh nggak penting sama sekali, bahkan menghancurkan hati Tarman. Saya pengen punya anak laki-laki, tapi saya sebenarnya pengen ada kabar kalau anak saya perempuan. Tak terbayang oleh Tarman. Dan tapi pada akhirnya juga dia membayangkan, ingatannya kembali ke masa lalu ketika dia harus menggendong anaknya menggunakan jarit. Anak yang sudah dipocongin, anak yang sudah tak bernyawa, anak yang didambakan. Dengan menangis terseduh, dia berjalan, diiringi oleh warga yang lain. Kemudian sampai ke pemakaman, kakinya harus menghindari ini, tengar, menghindari nisan-nisan dalam sempoyongan, dalam dengkul yang lemas, dalam kesedihan dan tangisannya. Dia membopong anak yang sudah dipocongin. Itu sedih sekali untuk dibawa ke liang lahat dan kemudian dikuburkan dengan tangannya sendiri, darah dagingnya. Tarman gak mau lagi anak ini nanti akan mengalami hal yang sama. Anak laki-lakinya bakal meninggal lagi. Tarman menerawang, pikirannya itu jauh sekali, pandangannya kosong, menembus pohon-pohon yang ada di depannya, menembus kebun yang lebat itu, yang suasananya itu semakin sore, Tarman tidak merasakan. Bahkan berapa batang rokok lintungnya itu habis, Tarman gak kerasa. Sampai pada akhirnya ada sebuah tangan lembut menyentuh pundaknya. Kaget Tarman disentuh seseorang. Dia cuma melihat ke arah kiri, ke pundaknya itu ada tangan istrinya. Pak, mancing loh pak, ngali, atus, pak. Masuk pak, pindah. Mandi, sudah sore, ini mau maghrib. Tarman gak menjawab apapun. Dan ketika dia disentuh oleh istrinya, tangannya menyentuh pundaknya, dia merasakan kesedihan istrinya yang teramat sangat. Dia yang lagi sedih, dia juga merasakan dari sentuhan istrinya. Ya Allah, kamu akan kehilangan anak lagi, dek. Kamu akan kehilangan anak laki-laki kita. Tarman menangis. Air matanya itu jatuh begitu saja. Kemudian dia melihat ke arah istrinya. Istrinya itu diam. Istrinya itu tidak menangis sama sekali. Tapi Tarman melihat. Nah, Tarman itu merasakan kesakitan yang luar biasa. Istrinya itu menahan tangis luar biasa. Dan tangannya itu kemudian memegang kepala Tarman. Dikuceli rambutnya. Wisora papa. Itu nggak apa-apa, kita cuma makhluk, semua yang menentukan Gusti Allah Ta'ala. Ayo mlebu pak, itu baru nangis, ayo mlebu pak. Itu Tarman ikut nangis, kemudian istrinya digelandang masuk pelan-pelan karena perutnya yang membunjit besar. Ini hampir babaran, ini hampir melahirkan. Ya Allah, kata Tarman. Dan kejadian kayak gitu disaksikan oleh anak pembarepnya, anak perempuan yang tertua dari jendela. Dia sudah ngerti banyak, sudah paham apa yang diomongin sama
dukun bayi dan merasakan kesedihan orang tuanya. Bapak kasihan, ibu kasihan, nanti adik saya bakalan meninggal lagi. Itu bukan tanpa dasar, karena kemarin-kemarin kalau anak laki-laki itu pasti meninggal. Setelah itu hari terasa sangat panjang sekali. Biasanya kalau misalnya Tonah udah ngomong seperti itu, kalau nggak malamnya besok harinya pasti lahir. Tarman pagi harinya ndak kemana-mana, meskipun ada kuliah, ada kerjaan di sawah. Tarman itu pengen jagain istri, bener-bener dia pengen jagain istri dan pengen menyambut anaknya lahir. Namun hari itu terasa sangat lama sekali. Istrinya juga tidak ada tanda-tanda mau melahirkan. Kadang-kadang Tarman melihat istrinya terus dia bertanya, "Bu, wis lara bu, sudah sakit?" Istrinya cuma menggeleng. Dia tahu suaminya itu secemas apa yang dirasakan oleh dirinya. Kemudian dari pagi Tarman itu nggak doyan makan, nggak mau makan, cuma minum air putih. Geser sebentar masuk ke kamar, nanti balik lagi, kadang keluar rumah terus balik lagi ke tempat istrinya. "Pak, sudah, jangan terlalu dipikirkan," kata istrinya. Hari pun menjadi malam, dari jam 6, jam 7 hingga jam 9 malam Tarman masih seperti itu. Dia nampak lelah dan mengantuk. Namun dia tidak mau berangsut atau bergeser dari tempat duduk istrinya atau pembaringan istrinya. Sampai istrinya itu ngomong, "Pak, kamu nggak boleh kayak gini terus. Mbok ya keluar sana, saya belum ngerasa apa-apa. Nanti kalau misalnya saya udah mules-mules, nanti si Sri bakal nyusulin kamu. Saya suruh nyusulin kamu sana keluar. Saya itu nggak apa-apa." "Memangnya kamu ditinggal nggak apa-apa, Dek?" "Nggak apa-apa, saya nggak apa-apa. Nanti kalau misalnya ada apa-apa saya bakalan ngomong. Kamu nanti tak susulin sana keluar. Kamu harus keluar rumah, biar jangan terlalu berpikir yang macam-macam." Tarman pun akhirnya bangun. "Ya wis, aku metu sih ya. Saya itu keluar dulu sebentar." "Iya, sana keluar nggak apa-apa, Kemudian Tarman memanggil anaknya yang barep untuk jagain ibunya, dan sebentar lalu kemudian Tarman pun keluar rumah. Nggak bawa senter, nggak bawa apa, cuman pakai ya sarung. Terus ya baju yang biasa dipakai hari-hari buat ke musola. Dia jalan kaki terus menembus kebun. Sebetulnya gelap, tapi matanya sudah terbiasa, dan saat itu dia sudah nggak melihat kiri kanan lagi, seperti sesuatu yang pernah dilakukan dan sering dilakukan hari-hari. Akhirnya kayak langkahnya apal, belokannya apal, sementara matanya itu kosong. Hanya pikirannya saja yang selalu teringat kejadian yang lalu ketika dia harus gendong anak yang sudah meninggal seperti itu terus. Namun saat itu dia tidak menangis, sepertinya air matanya sudah habis ataupun mengering. Tak terasa, langkah itu membawa Tarman ke pinggir desa, dan di sana itu ada semacam ada pertigaan kecil dan ada pos ronda ya. Dulu di tahun tersebut itu pos ronda itu hampir di setiap kampung itu wajib ada, di sudut-sudut kampung ya. Tarman itu akhirnya duduk di pos ronda tersebut. Dia duduk persis di bawah kentongan bambu, terus di sana juga ada obor yang menyala. Tarman melihat sekeliling, sepi, nggak ada orang sama sekali. Dalam hatinya dia bergumam, ini yang jaga ronda belum datang, apalagi di tempatnya Pak Lurah ya. Biasanya ke tempat Pak Lurah itu minta upeti buat sangu begadang. Di sini adem, enak, saya juga ngantuk, tapi mata saya nggak mau merem. Ya Allah, ini kok ya, saya itu bukannya tenang, tambah gelisah sekali. Ya Allah, apakah akan terjadi seperti yang sudah-sudah? Apakah panjenengan bakalan nurunin saya atau memberikan saya anak laki-laki, kemudian diambil lagi, saya harus kehilangan lagi? Ya Allah, jika memang kalau saya punya anak laki-laki lagi terus harus meninggal, mendingan jenengan itu ngasih anak saya perempuan, gak apa-apa, saya ikhlas ya Allah. Dia menunduk, melihat kakinya sendiri yang agak menggantung, karena ya kalau misalnya pos ronda biasanya kan agak tinggi gitu kan, bentuknya panggung.
Tarman itu nggak sadar berapa lama dia seperti itu. Kemudian dia mendengar ada suara langkah yang mendekat ke arahnya. Srek, 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 kayak orang pakai sendal jepit itu mendekat ke arahnya. Dalam hati Tarman, ini pasti orang yang ronda itu mau ke sini kan, mau ke tempat, ke pos ronda, mungkin dari tempatnya Pak Lurah. Tapi kalau diperhatikan, dia nggak nengok ke arah depan, arah itu dari depan kan, itu ada jalan yang lurus banget, jalan kecil. Dia nggak memperhatikan. Kalau dia perhatikan, maksud saya, kok langkah ini seperti langkah satu orang, bukan beberapa orang ronda. Cuman srek, srek, kayak suara orang pakai sendal. Akhirnya dia penasaran, dia dongakkan kepalanya melihat ke depan. Dari jauh memang nampak ada satu orang, bukan 2 atau 3 orang. Ini siapa ya? Makin dekat, makin nampak, makin jelas. Ya, walaupun dalam gelap matanya orang dulu ya biasa ngelihat di gelap malam, apalagi ada cahaya bulan walaupun dikit-dikit gitu. Nampak itu bukan sosok laki-laki, ini sosok perempuan. Makin deket lagi, ini perempuan tua. Siapa ya yang malam-malam seperti ini keluar? Kalau mau ke warung, di sini nggak ada warung. Makin deket itu ternyata pas di depan Tarman. Perempuan itu jalan tapi menunduk. Pandangannya itu ke bawah. Nah, ini siapa? Kalau diperhatikan, Tarman belum pernah melihat ada sosok seperti itu. Seorang nenek, umurnya mungkin ada 80-an tahun lebih. Orangnya kurus, tapi kelihatan badannya itu masih sehat gitu. Pakai kebaya putih, ya putih-putih orange lah. Pakai jarik, itu agak tinggi pakai jariknya, dan kakinya yang kurus nampak jelas. Itu dia nggak pakai sendal. Kok jalannya tadi bunyi padahal nggak pakai sendal? Apa nenek ini? Itu langsung Tarman pikir nenek itu akan belok, mungkin ke arah kanan atau ke kiri. Kok ternyata kok lurus, itu berhenti di depan Tarman persis. Itu makin jelas kalau dia itu, Tarman itu nggak mengenali nenek itu siapa. Tiba-tiba nenek itu ngomong, aja khawatir, anakmu lanang selamat, aja khawatir, anakmu lanang bakalan selamat. Mendengar ucapan itu, entah dia ada kekuatan dari mana, Tarman itu sangat senang, bahagia sekali. Anak saya bakalan selamat. Iya mbah, anak saya selamat mbah, nanti mbah, anak laki-laki saya selamat. Anak kamu bakalan selamat, sambil goyang-goyang, sambil nari-nari kayak sinden gitu, niruin gerakan sinden. Itu dia rambutnya ditali, terus rambutnya itu campur, ada yang hitam tapi banyak ubannya, cuman diikat kayak semacam pakai karet gelang itu. Kakinya bertelanjang, iya telanjang kaki, nggak pakai sendal. Itu joget-joget kayak gitu. Bah, anak saya bakalan selamat, anak kamu selamat, anak laki-laki kamu selamat. Itu Tarman nggak bisa lagi menanyakan, bah jenengan itu siapa, saya nggak pernah lihat itu. Dia saking bahagianya. Kalau misalnya satu kampung mungkin tahu semua kalau misalnya anaknya Tarman itu bakal laki-laki, semua akan sepakat anakmu bakalan mati man. Ini ada satu orang meskipun nggak dikenal, dia ngomong kalau anakmu bakalan selamat man. Tarman itu bahagia sekali, seperti mendapat dukungan dari malaikat. Kalau misalnya Tarman waktu itu pegang uang 10 juta, mana anak kamu bakalan selamat, langsung 10 juta, mungkin akan seperti itu. Apalagi ada tambahannya, anak kamu bakalan selamat, ganteng banget, mungkin ditambahin 10 juta lagi, besok jadi tentara, 30 juta, mungkin seperti itu. Saking bahagianya Tarman. Kemudian ketika dia mulai tersadar, loh ini orang siapa, tiba-tiba datang. Tadi bunyi suara sendal, tapi nyatanya nyeker. Kok goyang-goyang kayak orang kentir, kayak orang gila, ngomongin anak saya selamat. Terus dia tanyakan sama nenek tersebut, mbah, jenengan sebenarnya sinten mbah? Jenengan itu siapa? Aku bukan siapa-siapa, tapi anakmu selamat, anggere kon nurut. Anakmu bakalan selamat, yang penting kamu nurut saya. Mbah, saya itu mau diapain, saya bakalan nurut asal anak saya itu yang laki-laki selamat, asal anak saya bisa selamat, yang penting saya punya anak laki-laki. Iya, kamu yang penting nurut sama saya, syarat apa aja kamu harus nurut sama saya. Mbah, walaupun saya harus mati mbah, saya tetap pengen anak saya selamat.
Tapi setelah beberapa saat dia berpikir, kalau anaknya laki-laki itu selamat terus dia mati, yang ngempanin keluarga saya. Oh enggak, maksud saya syarat yang lain saya bakalan kabulkan, yang penting anak saya bisa selamat. Ya wis, sekarang daripada kamu di sini, ayo pulang, saya pengen ketemu sama istrimu. Pengen ketemu sama istrinya Tarman. Aduh, mendengar kabar seperti itu, entah mau syarat apa, Tarman bakal penuhi. Dan nenek ini, entah siapa orang ini ya, tapi pengen ketemu sama istrinya. Ini tujuannya bagus. Ayo mbah. Tarman itu langsung ambil opor. Itu pada opor buat ini ya, buat penerangan di sana, langsung diambil aja. Biasa kalau opor yang seperti itu, dia agak miring berdiri, terus ada tempatnya itu pakai bambu. Opor bambu masuk ke bambu yang lebih gede. Jadi amoh dikeluarin tuh gampang. Ayo mbah, kalau akan ayo jenengan tuh di depan, mau aku namburi baik, saya di belakang aja. Itu Tarman sempat nenek tersebut di depan, tapi maunya di belakang, takut kalau di depan, katanya seperti itu. Sepanjang perjalanan itu mungkin ada 200-an meter, melewati ya tadi setapak, nggak mau lewat jalan gede, takutnya ketemu orang, nanti disangka Tarman selingkuh. Aduh, repot ya, apalagi selingkuhnya sama nenek-nenek, kan waku banget. Enggak, maksudnya dia nggak pengen ketemu orang lain, nggak pengen ketemu siapapun. Akhirnya lewat jalan setapak itu ngelewatin makam, ada makam keluarga, makam keluarganya siapa, bukan keluarganya Taman. Itu lewat setapak itu pegang opor, dan sepanjang perjalanan Tarman menceritakan semua kesedihannya, semua harapannya, kehilangan putra-putranya yang 3 orang itu, dan kesedihannya saat itu, dan harapannya pengen punya anak laki-laki, alasannya buat ini buat itu. Itu dia nyerocos ngomong terus saking bahagianya, sampai akhirnya dia itu agak kepaduk, kakinya itu kayak kesandung akar ya. Terus dia kesakitan, aduh, dia itu baru menyadari, agak nuduk, baru menyadari, dari tadi saya ngomong tapi nggak ada yang nyautin ya. Nenek ini yang di belakang saya nggak nanggapin sama sekali. Kemudian dia manggil, masih belum nengok ke belakang. Bah, jenengan itu masih ikut sama saya kan, bah? Itu nggak nyaut sama sekali. Akhirnya Tarman itu membalikan badan. Obornya itu ditaikin ke atas supaya di sekelilingnya itu lebih terang. Ternyata di belakang itu nggak ada orang sama sekali. Merinding langsung di Tarman. Loh, itu tadi apa ya, orang apa bukan? Nenek-nenek ngomong kayak gitu tadi ikut sama saya, tiba-tiba hilang. Ini orang apa belis? Ini orang apa hantu? Nah, naluri kelaki-lakinya Tarman itu keluar. Dan dia yang nggak lain gak bukan tertuju pikirannya sama istrinya yang lagi ngandut. Jangan-jangan sosok yang tadi tahu-tahu hilang, dia justru mau menyelakai anaknya, mau menyelakai istrinya. Itu ndak pikir panjang, Tarman langsung buang itu opor, dibuang, dilemparin ke kebun. Kebetulan di situ kering kan ya, banyak iya daun-daunan kering, sampai kebakaran gede. Enggak sih, cuma dilemparin gitu aja terus mati. Terus akhirnya Tarman itu lari ke rumahnya, tuk. Pas lari, itu udah dekat rumah, dia berhenti. Karena apa? Kaget. Itu rumah, kalau misalnya sudah jam 8 malam, jam 7 itu pasti sudah dimatikan lampunya, kecuali lampu depan itu ya ada sentir kecil, lampu dari minyak. Namun di dalam itu nggak ada lampu sama sekali, kecuali di bilik-bilik kamar. Kok ini lampu ruang tamu itu ada meja yang gede ya, ada balai-balai yang gede. Di situ kok ada lampu dan pintunya itu terbuka. Dan ya, kalau panorama seperti itu, pandangan seperti itu biasanya itu ada tamu. Loh, kok ada tamu ya? Kok rumah saya itu terang? Diingat lagi, jangan-jangan nenek itu masuk ke dalam rumah. Dia langsung masuk ke dalam rumah. Namun dia keburu ngerem, langsung ngerem. Karena apa? Ketika dia masuk ke ruang tamu, dia mendapati istrinya sedang duduk. Dan di sampingnya berdiri nenek yang tadi itu ikut di belakangnya. Anaknya 2 perempuan itu di sebelah kanan istrinya. Mereka itu tidak terancam sama sekali. Dan nenek itu berdiri ya biasa, gak congkak, gak goyang-goyang. Dan Tarman itu pengen ngomong, kamu itu sebenarnya siapa? Atau tiba-tiba kamu sampai sini, kamu kan nenek-nenek, jalannya aja nggak kencang. Kalau lewat muter,
lewat bareng sama saya itu seharusnya lebih jauh, tapi kok kamu cepat sampai. Pengen ngomong seperti itu, tapi entah dia tuh nggak punya kekuatan, nggak punya beranian untuk nanya. Yang ada dia cuma melihat sepertinya istri saya nyaman. Dia mengurungkan pertanyaan itu. Dia cuma ngomong, "Mbah, ini kan sampun ditukin Riki." Lah kesuwen, katanya, "Kamu kelamaan jalannya. Saya sudah pengen ketemu sama istri kamu. Saya pengen ngomong. Tapi kalau ngomong," dia ngelihat ke anaknya Taman yang dua itu, yang cewek-cewek itu. Tarman ini paham kan, "Nok, udah pada tidur, udah malam. Udah pada tidur. Mbah pengen ngobrol sama bapak sama ibu." "Iya pak, iya pak." Akhirnya salim itu anak perempuannya. Yang dua itu, satunya yang ragil yang paling kecil, itu salim sama ibunya, cium tangan. Kemudian cium tangan ke nenek tersebut. Ya dikasih tangannya, diciumin sama dua anak itu bergantian. Kemudian salim juga ke Tarman. Nah, yang paling mengejutkan, anaknya yang kecil, anak perempuannya yang kecil itu ngomong. Itu ngomong pelan setengah berbisik. "Pak, nenek tadi tangannya dingin banget, Pak, kayak es." Mendengar ucapan itu, tangannya katanya dingin banget kayak es. Mendengar ucapan itu, Tarman kembali sadar. Siapa ya nenek tersebut? Masa tangannya dingin? Katanya kayak mayit, kayak es, kata anak yang nomor 2. Dan anak yang nomor 2 itu biasanya hari-hari itu dia sering nemuin makhluk-makhluk di luar manusia lah. Dia sosok ini, sosok itu, udah hari-hari seperti itu. Jadi gak mungkin bohong anak itu. Namun karena melihat nenek itu reaksinya seperti nenek-nenek yang lain, Taman itu gak begitu menggubris. Apalagi nenek itu menawarkan atau memberitakan anaknya bakalan selamat. Ya udah, nggak apa-apa, kamu tidur aja, Nok, kamu tidur aja. Itu dua anak itu ke belakang, kamar itu bagian belakang kamar mereka. Nah, nenek itu pun akhirnya bergeser dari dia berdiri duduk di samping istrinya. Di samping istrinya dia ngomong, "Man, itu kok paham nama saya, Man? Anak kamu bakalan selamat, Man. Anak laki-laki kamu bakalan selamat. Yang penting kamu nurut apa yang saya omongin." Itu istrinya menjawab, "Gimba, kulo nurut, yang penting anak kulo selamat." Ya wis. Ini syaratnya, kalau anak kamu pengen selamat, kamu pengen ngerti harus ngapain, harus apa? Ya saya pengen ngerti, Mbak. Nanti kalau anak kamu itu keluar, anak kamu harus dibuang, Man. Mendengar ucapan kayak gitu, Tarman itu nyolot, langsung marah kan. Tapi dia menahan diri, itu bukan langsung marah. Bagaimana mungkin dia mendapatkan seorang anak laki-laki, tapi disuruh anaknya dibuang. Ada amarah yang begitu saja keluar dalam diri Tarman. Begitu juga istrinya mendengar ucapan itu, dia kaget. Namun nenek-nenek itu seakan ngerti sih hati Tarman. Kondisit, nanti dulu kamu tuh jangan langsung marah. Maksud saya ini pura-pura dibuang, Man. Tarman menjawab, "Maksudnya gimana, Nyi? Maksudnya gimana, Mbak? Nanti kalau anak kamu keluar, itu langsung dibungkus anakmu pakai kain, terus dibuang sana. Dibuang yang sekiranya nanti bakalan mudah ketemu sama orang." Itu mendengar ucapan kayak gitu masih bingung. Kemudian nenek itu melanjutkan, "Ini hanyalah untuk menghindari bangsa-bangsa goib yang bakalan ambil anak kamu seperti yang sudah-sudah." Mendengar ucapan itu, bulu kuduk Tarman langsung meremang. Dia merinding hebat. Dan makhluk goib yang ambil anak saya, maksudnya apa? Wis nurut saja. Kamu nanti buang anak kamu di tempat yang orang kemungkinan banyak yang lewat. Nanti kalau mereka geger, kamu pura-pura ke sana. Nah, mereka akan tahu kamu butuh anak laki-laki. Kamu ambil anak itu sebagai anak kamu, pura-puranya seperti itu. Nanti anak kamu bakalan selamat. Wis nurut aku, kata nenek tersebut. Istrinya cuma diem, air matanya bercucuran dan dilus-lus jabang bayi, perutnya dilus-lus begitu kan. Mendengar ucapan nenek tersebut, Tarman bingung. Dan dia juga ya setuju tapi nggak setuju.
Kalau memang itu syaratnya untuk menghindari makhluk gaib yang semacam apa yang tega ngambilin anak saya nggak punya perjanjian gaib, saya nggak nakal sama orang. Tapi kalau misalnya nggak dibuang nanti diambil sama makhluk gaib, artinya anak saya mati. Tapi kalau dibuang, misalnya lahirnya malam hari, loh kalau misalnya dibuang, nah kalau harus nungguin ditemukan sama orang misalnya semalaman bayi merah kayak gitu, apa bukan nanti saya yang membunuh bayi tersebut? Aduh, tapi Nyi, wis pokoknya kau nurut baik, kamu nurut aja. Nah, Tarman itu dari tadi nggak pernah melihat wajah nenek-nenek itu sepenuhnya, dan ketika nenek itu ngomong di sama Tarman sama istri itu duduk samping istrinya ya, di sana itu ada lampu sentir itu agak terang. Tarman baru menyadari raut muka nenek itu seperti dia pernah mengenal, tapi siapa. Namun betapa kagetnya Tarman ketika melihat matanya itu enggak ada hitam-hitamnya sama sekali. Jadi matanya itu seperti susu kental kayak gitu warnanya. Tarman terkesiap, dia kaget, loh kok matanya seperti itu di dalam hatinya kan. Dia akhirnya beringsut mundur tanpa sadar, itu bangkunya itu kegeser ke belakang, bunyi jeret gitu kan. Ya wis aku tak balik, yang penting kamu janji kamu lakuin itu, nanti insya Allah anak kamu selamat. Tarman cuma bisa mengiyakan. Nyi saya antar pulang, Nyi, Mbak saya antar pulang. Enggak usah, kamu nggak bakalan bisa ngantar saya pulang, kamu nggak tahu rumah saya. Itu mau dituntun aja nggak mau. Kemudian pintu yang sudah terbuka kecil gitu ya didorong oleh nenek tersebut agar terbuka lebar. Kemudian dia melangkah, dan di tempat pintu itu memang sudah gelap. Namun segelap apapun mata Tarman itu terbiasa melihat yang gelap ya. Itu aneh. Baru saja nenek itu melangkah keluar, tiba-tiba itu tubuhnya menghilang. Tarman langsung kaget. Duh, kok langsung gak ada? Dia langsung buru-buru keluar, dia nyusul berapa langkah. Itu nggak ada orang di depannya, di samping kanan kiri rumah itu nggak ada orang sama sekali. Itu siapa ya? Dan matanya kok putih begitu? Aduh, ini orang jahat, setan jahat apa setan baik? Dalam hatinya Tarman seperti itu. Kemudian Tarman ngomong sama istrinya, bagaimana Bu? Wih, nurut baik Pak, nurut baik. Katanya nurut saja. Singkat cerita, besok malamnya istrinya si Soro itu mules-mules mulai pembukaan. Nyitona dipanggil lah ke sana, dan benar sekitar jam setengah 12 malam anak itu pun lahir tanpa tangisan, tanpa gerakan yang berlebih. Anak itu seperti anak yang memang sudah mati. Tarman melihat anak yang masih belum berdarah bersama ari-ariannya masih nempel itu. Tarman sangat bertanya sama Nyitona, hidup apa enggak anak saya? Tapi Nyitona itu menjawab tanpa ditanya, alhamdulillah anakmu urip mana, anakmu lanang temenan, anakmu itu laki-laki, anak itu laki-laki. Kemudian digunting tali pusatnya ya. Belum sempat disuruh diajanin, Tarman langsung ingat kata-kata nenek tersebut, sementara dia melihat ya dalam keremangan istrinya itu terlelap, benar-benar lelap. Malam itu sebenarnya ada keanehan. Biasanya setiap istrinya melahirkan, tetangga-tetangga itu pada datang tahu yang ngasih tahu siapa, tapi mereka pada datang. Tapi ini enggak, sepi, cuma ada Tarman, dukun bayi dan istrinya. Bahkan anak-anaknya itu masih tidur, kayak mereka seperti di dimensi lain. Tapi Tarman kemudian ingat wejangan nenek yang bermata putih itu. Dia langsung ngambil jarit, karena kalau orang yang mau lahiran biasanya jarit itu udah dipersiapkan, itu banyak buat petelesannya. Ngambil jarit, dan nggak ada penolakan sama sekali. Ini sebenarnya aneh. Nyitona memberikan bayi itu begitu saja, dibawa, dibungkus sama tadi, kayak dibedong, disisain bagian mukanya. Kemudian dibawa lari keluar sama Tarman. Dia tuh keluar rumah, dari depan rumah, kemudian itu ya sambil berjalan cepat itu mungkin nggak tahu dia mau taruh di mana. Tapi ketika dia jalan dari seberang tuh nampak cahaya-cahaya obor. Aduh, ketahuan sama orang ronda. Dia balik lagi, dan entah ketika dia balik lagi di jalanan yang tadinya sepi, nampak juga banyak obor dan banyak orang di sana. Akhirnya dia tuh masuk kebun bawa anak tersebut. Itu nggak jelas dia mau bawa kemana anak saya, dan dia tuh sambil nangis. Karena apa?
ini beneran anak laki-laki, saya senang banget, tapi saat ini juga saya harus membuang kamu nak, saya harus membuang kamu nak. Ini nggak tega, hati seorang ayah itu nggak tega. Tapi karena memang mengingat apa yang diwejangkan seorang tua tersebut, kemudian Taman berhenti. Taman itu berhenti dalam gelap malam. Di sana itu ada pohon gede banget dan akarnya itu kayak menjuntai tinggi. Anak itu pun kemudian diletakkan di antara akar tersebut biar jangan terlalu dingin. Dengan tangisan yang luar biasa tercekat, Tarman pun meninggalkan bayi tersebut. Maafkan bapak nak, maafkan bapak, bapak harus melakukan ini supaya kamu selamat. Bapak akan ambil lagi kamu nak, bapak akan ambil lagi kamu. Dengan langkah yang berat, Tarman pun kembali ke rumah. Dan entah, meskipun dia itu habis buang anak, seharusnya dia nggak bisa tidur sampai ke rumah. Walaupun istri dalam kondisi lemah seperti itu, Tarman itu langsung tertidur di balai depan rumah. Bro, itu tidur nggak ingat apa-apa lagi ya, namanya tidur. Tarman itu terbangun ketika suara orang itu ramai tetangganya. Itu dalam badan yang pegel semua, sakit semua. Tarman lagi sayu-sayu kalau tetangganya bilang, anak wong buang bayi, anak wong buang bayi, ada orang buang bayi, ada orang buang bayi katanya. Itu Tarman langsung kaget, dia tuh langsung duduk. Buang bayi siapa wah? Iya anak wong tega banget, anak wong tega, masa bayi dibuang di kuburan. Bayi dibuang di kuburan. Tarman baru ngeh, pohon gede itu di area pemakaman. Artinya itu dia buangnya di makam di situ. Aduh, Tarman pengen nangis, dia tuh gelisah. Anak itu maksudnya ketemu itu sehat apa enggak, hidup apa enggak, ngomong nanya sama nenek-nenek tetangganya itu anaknya meninggal apa hidup. Katanya nggak tahu, cuman nemu anak laki-laki. Tarman bergegas pakai bajunya ya, dia pun lari ke arah makam. Di sana itu banyak orang memang, ada yang masih bawa cangkul, ada yang bawa alat tani lah ya. Dekat situ dekat sawah. Tarman pun nanya, anak apa kang? Kalau mau buang bayi apa kok dibuang? Bayi itu kasihan banget dibuang. Pasti anak saya sudah mati, karena dari malam sampai ya itu jam 6 pagi pasti sudah mati. Tidak bakalan tahan. Terus Taman akhirnya mendekati kerumunan. Ini bayinya sehat apa enggak? Bayi urip man, bayinya urip, tega nemen ya Allah, mau sing buang bayi tega teman. Itu pada ngomong seperti itu. Itu ketika dia mendekat melihat itu memang anaknya dan masih hidup, lucu, bersih, dilalai kayak bayi yang sudah dimandikan tuh bersih. Kok bisa begitu ya? Nah, itu ada yang nyelemong, bahasa sini ada yang ngomong, man ki bocah, ki bayi dibuang, ada anak laki-laki dibuang man, kamu kan pengen punya anak laki-laki, ambil aja man, ini ambil aja. Yang nemu siapa? Taman panik. Itu ada nemu laki-laki sama ini lagi cari rumput. Itu mendengar ada suara tangisan bayi katanya. Dan itu ketika di kerumunan itu lagi ditetain sama ibu-ibu yang sudah yang lagi netain bocah ya. Itu Tarman akhirnya ngomong, bah itu buat saya itu. Iso mana kon? Tangannya itu bagus, kata sana buat Tarman yang pengen anak laki-laki. Kemudian anak itu ya singkat cerita dibawa pulang ke rumah. Tarman ngomong, nemu bocah. Itu masih ada dukun bayi, yaitu Mbah itu ya, Nyai Tona itu ngomong, darani bocahnya darani dinamain. Itu syaratnya yang awal itu saya ada yang miss. Jadi anak itu harus dibuang dan nggak boleh dinamakan. Nah setelah ditemukan itu ngomong, darani pak, darani man, anakku itu dikasih nama. Itu karena bingung ya, panik ya, banyak kejadian yang nggak masuk akal. Akhirnya karena hari itu weton pasarannya itu Pon, akhirnya itu anak itu dinamakan Pon. Nah singkat cerita, setelah hari itu Pon itu memang sehat, Pon itu waras, bahkan sampai tua, sampai gede. Dan singkat ceritanya lagi, artinya kan Tarman gak kehilangan bayi, dan Tarman saat itu sering mencari nenek-nenek yang matanya putih itu.
Tarman sering keluar malam, pengen ketemu sosok itu dan ingin berterima kasih berkat apa yang diupayakan anaknya si Pon itu selamat. Tahun berganti, zaman berubah, dan sudah saat itu tahun 2000-an ya, tahun 2000-an Tarman menjadi sangat rentan dan umur itu agak panjang dari 74 sampai ke 2000 berapa ya, nambah 30 tahun, jadi usianya yang dulu itu hampir 50 ya, banyak lah ya, usianya udah sangat renta, sudah tua. Tarman terbujur di kamarnya, dia sedang sakit, sedangkan istrinya Saro sudah meninggal lama. Tarman dikelilingi anak istrinya dan beberapa cucu. Tarman ngomong, wis aja sedih, aku harapan balik, saya itu hampir mau pulang, mau nyusul ibumu, saya sudah dinantikan sama ibumu sejak lama. Pon nenek, pon kesini. Itu minta Pon anak itu mendekat, dan yang lain disuruh keluar kecuali satu anak perempuan yang paling disayang sama Tarman. Pon, kamu dulu itu dibuang sama bapak ya Pon, namun alhamdulillah kamu itu selamat. Pak, jangan banyak ngomong Pak, bapak harus istirahat, bapak bakalan sehat. Udah, saya itu bakalan pergi sebentar lagi, itu pergi. Pon, itu yang dulu bapak ceritakan, katanya kamu dibuang. Sebenarnya saat itu Pon, ini rahasia kami, cuman yang ngerti bapak, ibu, sama dukun bayi saat itu. Maksudnya apa? Saya cuma pengen ngomong, kamu itu punya saudara kembar Pon. Itu mendengar suara orang tuanya, Pon kaget kan, saya punya saudara kembar. Maksudnya Pak, sebenarnya itu kamu dulu itu lahir bukan satu orang. Bapak juga ndak ngerti, kamu lahir langsung saya larikan, saya buang waktu itu. Tapi ternyata ibumu itu masih ada bayi lain yang di dalamnya itu. Terus ya, bapak pas pulang setelah buang kamu, bapak mendapati ada bayi lain, itu laki-laki juga. Akhirnya kami bermusyawarah buat jaga-jaga, siapa tahu yang ini kalau misalnya di rumah anak laki-lakinya gak bakalan mati, itu bakalan aman. Takutnya nanti yang dibuang malah yang mati karena cuaca, karena kedinginan. Akhirnya kami sepakat kalau misalnya satu dibuang, satu itu ditaruh di rumah aja. Dan bener Pon, kamu dari kecil sering ngobrol katanya, sering ngobrol sendiri, sering ngomong sendiri, dan katanya kamu ngomong sama anak laki-laki mirip sama kamu. Itu memang saudara kamu Pon. Saudara saya Pak. Iya, memang dia akhirnya meninggal Pak. Dia itu meninggal gak lama setelah dilahirkan, dan saat itu bapak menyaksikan sebuah kejadian yang bapak benar-benar gak bisa lupa hingga sekarang. Kata itu dalam omongannya terbata, mungkin ya hampir sakaratul maut lah. Dan malam itu setelah buang anaknya yang kemudian gede jadi Pon, pulang ke rumah sudah ada bayi lain, dan ketika bayi itu digeretakin, tiba-tiba seperti ada tangan besar begitu aja, dan itu melihat semua, dari Nyitona istrinya yang masih lemas itu, ada tangan besar itu kayak ngambil dari gelap tuh, wilayah yang gelap dalam rumah, kayak ngambil anak itu digendong, tapi cepat sekali, dan semuanya melihat itu. Bahkan Nyitona, diapakan anak saya, cucu saya itu, ada yang bawa anak tersebut. Tapi ternyata ya yang dibawa mungkin alusnya atau apa, anak itu masih ngelonjor di situ dan gak ada nyawa. Tarman dalam nafasnya yang mulai berat, mulai tersengal, dia pun berkata, nenek itu sebenarnya bapak sudah ketemu, tapi di alam mimpi. Ini benar atau enggak? Nenek itu adalah mbah buyutmu sendiri Pon, itu mbahnya bapak, katanya seperti itu. Dan saya dapat cerita dari mbah tersebut di alam sana, katanya leluhur kita, orang tua kita itu dulu jadi algojo itu mungkin tukang bantai ya, dan dulu itu bekerja sama orang kaya, dan dia itu
punya musuh dan orang itu sakti mandraguna musuhnya tersebut, hingga dalam pertempuran musuhnya itu kalah. Namun majikan ya ke atasnya tadi ya Tarman itu disuruh menghabisi semua keturunan yang laki-laki, disuruh menghabisi seluruh keturunan laki-laki, dan orang yang meninggal itu punya cucu laki-laki itu 3, itu 2 hari meninggal. Itu yang melakukan adalah bebuyutnya Tarman. Kemudian ketika satu bayi yang kemudian juga dibantai, itu ibunya melihat kejadian itu dan dia itu keluar sumpah serapah, katanya, besok anak cucumu juga ada yang tidak punya anak laki-laki, kami pasti ngambil anak tersebut. Itu ucapannya seperti itu. Jadi kayak semacam kutukan yang luar biasa, kemudian dengan rasa sakit yang luar biasa, itu bisa berwujud dohir. Dan Tarman kemudian lega sudah menceritakan semuanya, dan gak lama setelah ngobrol lah sama Pon, akhirnya Tarman meninggal. Itu saja kisah dari keluarga Tarman. Mas Budi ya mengirimkan berbagai cerita tentang keluarga kakeknya yang bernama Tarman. Semoga kisah ini bisa menghibur teman-teman semuanya. Dan sekarang itu jam 2:30 pagi, saya sudah mulai setun matanya ya. Tadi pengen syuting lebih awal tapi ada teman main, dan saya baru bisa syuting di jam 2-an tadi ngawali. Oke, saya permisi, mohon maaf atas segala kekurangan baik penyampaian atau ucapan saya. Kita jumpa lagi di HS berikutnya, tentu dengan cerita yang berbeda. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.